Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa. Tuhan, pakai di bibir hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Ubahkan kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Tema khotbah saya kali ini adalah Palm Sunday Message. Satu perayaan hari Minggu Palma atau Minggu Palem yang memperingati hari perayaan kedatangan Tuhan Yesus yang penuh kemenangan ke kota Yerusalem, di mana Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Ini merupakan hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Mari kita baca firman Tuhan, Markus 11 ayat 7 sampai 11. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Orang-orang menyambut Tuhan Yesus dengan daun palem dan menyerukan Hosana. Daun palem adalah simbol kemenangan. Pada masa pemberontakan Makabe, orang Yahudi menaruh gambar ranting daun palem pada koin uang mereka sebagai simbol kemenangan terhadap bangsa Yunani. Nah, seruan Hosana lebih merupakan satu seruan minta tolong. Tuhan Yesus, tolong kami. Oh Lord, save us now, save us Jesus. Zekaria 9 verse 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mereka mengharapkan Yesus sebagai raja yang sudah dinubuatkan ini sudah datang. Mereka berharap raja yang mendatangkan pembebasan melawan bangsa Romawi yang menjajah orang Israel. Mereka mengharapkan satu pemimpin dari Tuhan yang bisa memukul mundur pasukan musuh, mengusir penjajah sehingga mereka bebas merdeka seperti zaman Raja Daud. Mereka ngarep pembebasan alam mereka, cara mereka, menurut pikiran mereka. Tetapi Tuhan Yesus datang sebagai raja yang berbeda dari apa yang ada di benak mereka. Nah, Tuhan Yesus datang bukan menaiki seekor kuda seperti layaknya seorang raja yang masuk ke dalam kota setelah memenangkan peperangan. Biasanya menunggangi kuda, tetapi Tuhan Yesus naik keledai. Kalau kuda itu melambangkan peperangan, seperti apa yang orang-orang harapkan. Keledai itu melambangkan damai dan kelemah lembutan. Orang-orang mengharapkan pembebasan secara politik, tetapi Tuhan Yesus merancangkan kemenangan yang lebih besar dari sekedar batasan di politik. Tetapi bicara kemenangan pembebasan dari kuasa dosa. Mari kita belajar melihat lebih luas dari sekedar segala sesuatu yang ada di dunia. Pembebasan ala dunia, cara dunia, di dunia yang sementara ini. Tetapi arahkanlah pandangan kita kepada sesuatu yang lebih bersifat kekekalan. Dalam serunya momen Minggu Palem itu, ada yang melemparkan pakaiannya di jalan dan menebarkan ranting-ranting daun palem untuk menghormati Raja Juru Selamat yang mereka nanti-nantikan. Ada yang cuma ikut-ikutan karena hal itu lagi tren, lagi populer atau lagi viral pada zaman itu, tetapi mereka nggak benar-benar mengerti. Tetapi di ayat berikutnya, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan baku-baku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Di Markus 11 ayat 15 sampai 17. Lanjutnya, Yesus itu menjadi satu sosok pembebas yang berbeda dari apa yang ada di benak mereka. Tuhan Yesus malah menegur dan memurnikan Bait Allah. Lalu beberapa hari setelah itu mereka melihat Tuhan Yesus mengizinkan dirinya dipukul, diludahi sampai wajah dan tubuhnya hancur, tidak bisa dikenali lagi.
Mereka tidak lagi melihat Yesus sebagai pembebas, dan pendirian mereka berubah. Yang tadinya menyambut Yesus Raja, Hosana, tiba-tiba mereka berkata, salibkanlah dia, lepaskanlah Barnabas. Orang-orang dengan mudahnya berubah pikiran, berpaling hatinya. Mari kita belajar jadi pribadi yang mau terima teguran, dan mari perbaiki diri. Jangan jadi pribadi yang tidak setia kepada Tuhan. Jangan kita berubah-ubah cinta kita kepada Tuhan tergantung Tuhan kasih apa yang kita mau apa enggak. Itulah, kalau iman kita kepada Tuhan berdasarkan situasi dan kondisi, maka kita nggak akan pernah bisa berkomitmen. Kalau ketika kita lemparkan pakaian kita cuma karena kita ikut-ikutan apa yang lagi hype atau viral, atau ketika kita beribadah hanya karena ikut-ikutan, seru-seruan, rame-ramean, hasilnya dasar kita nggak kuat. Tiba-tiba bisa berubah arah pendirian, mudah berpaling hatinya. Kenapa mereka semua berkerumun, taruh pakaian dan daun palem? Kan pada saat itu nggak ada handphone, nggak ada sosial media pada zaman itu. Mereka datang karena kabar dari mulut ke mulut, ikut-ikutan teman. Makanya akan sangat bahaya kalau kita ke gereja karena ikutan teman, bukan karena mengerti firman Tuhan, bukan karena cinta Tuhan, bukan karena mau beribadah kepada Tuhan. Kenapa pelayanan? Seru-seruan, ikut-ikutan teman. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba berubah pendirian. Yang tadinya bergereja, beribadah, tetapi sekarang udah tidak pernah beribadah lagi. Karena datang ibadah karena seru. Kalau udah gak seru lagi gimana? Gak ibadah. Karena datang ibadah karena teman. Kalau teman udah gak ibadah, ya ikutan gak ibadah. Yang tadinya pelayanan, tetapi sekarang udah gak pelayanan lagi. Kalau patokannya karena cari seru dan karena teman, kalau pelayanannya udah gak seru lagi gimana? Gak pelayanan lagi. Kalau teman udah gak pelayanan lagi, ikutan gak pelayanan. Yang tadinya bilang mau beri hidup untuk Tuhan, tetapi sekarang malah sibuk cari uang. Karena dasar cari Tuhannya, karena berkat. Maka ketika tetap hasilkan uang tanpa beribadah, ya sudah, sibuk cari uangnya aja. Gak perlu ibadahnya, gak perlu Tuhannya, gak perlu pelayanannya. Kita bisa belajar dari kesalahan. Pada Minggu Palem, orang-orang bersorak mengeluh-elukan Yesus karena ada maunya. Alasan sebenarnya dari mereka bersorak-berseru itu karena mujizat-mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Ada yang disembuhkan, ada yang bangkit dari kematian. Dan mereka bersorak berseru mengeluh-elukan Yesus karena mereka berharap Yesus adalah jalan secara politik untuk bisa dibebaskan dari penjajah Romawi. Pujian mereka, seruan mereka itu berasal dari satu sikap hati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, bisa lakukan bagi saya. Jadi ketika mereka melihat bahwa saya udah nggak ada lagi yang bisa diuntungkan, sudah tidak ada gunanya lagi bagi saya, tidak ada untungnya bagi saya, maka saya cari solusi yang lain. Karena fokusnya saya adalah saya. Kita bisa belajar dari hal ini bahwa mereka bukan dengan sebenar-benarnya memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan Yesus karena Dia Tuhan, tetapi mereka memuji Yesus karena mereka butuh mujizatnya, butuh solusinya, butuh untungnya apa, gunanya apa, dapatnya apa. Makanya karena mental dekati Tuhan, karena ada maunya seperti ini, maka mereka dengan mudahnya berubah pendirian. Hati mereka berubah menyembah yang lain, apapun yang bisa menjadi solusi mereka. Mari kita belajar cari Tuhan karena Dia Tuhan, dan percaya penuh sama Tuhan. Percaya aja, jalani penuh semua proses yang Tuhan izinkan, selesaikan sampai akhir. Mari pujilah Tuhan karena Dia Tuhan. Cinta Tuhan, sembah Tuhan, walau apapun yang terjadi. Mari kita belajar cari Tuhannya, cari pribadinya, bukan sekedar pertolongannya dan mujizatnya. Orang-orang melemparkan pakaian dan ranting daun ke jalan. Ini adalah satu tradisi, orang melemparkan pakaian sebagai tanda meminta dukungan, meminta pertolongan untuk ditopang, untuk menjadikannya karpet, semacam red carpet, sebagai penghormatan dalam prosesi kerajaan. Mari lebih lagi andalkan Tuhan, mari andalkan Tuhan, bukan koneksi, pengalaman, atau uang saudara. Mari saya mengajak saudara untuk menaruh hati kita di hadapan Tuhan. Mari lemparkan kehendak kita, rencana kita di bawah kaki Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, meminta Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja atas pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Sebaliknya jangan murahan memberi penghormatan kita kepada pribadi atau sesuatu yang bukan Tuhan, yang mungkin bisa berikan solusi sementara di dunia.
Hanya Tuhan yang mampu bebaskan kita dari sumber masalah, yaitu ketidaktaatan, ketidaksetiaan kepada Tuhan dan dosa yang berdampak kepada hukuman kekal. Mari sadari, cara Tuhan bukan cara kita. Mungkin kita berharap raja datang menunggangi kuda, beresin masalah kita pakai perang dan kekerasan. Tetapi kok Tuhan datang pakai keledai dengan kelembutan dan damai. Mungkin kita rindu Tuhan lawan musuh kita, bukannya malah tegur dan murnikan kita seperti sosok pembebas Tuhan Yesus yang menegur dan memurnikan bait Allah. Mari izinkan Tuhan jadi raja saudara, jadi pembebas saudara. Mari belajar terima cara Tuhan. Kadang kita pikir minta Tuhan bebaskan utang kita, mungkin ternyata Tuhan bebaskan terlebih dahulu kebiasaan kita yang suka belanja berlebih. Mungkin saudara rindu Tuhan perbaiki sifat suami saudara, tetapi ternyata Tuhan terlebih dahulu memulihkan lukamu. Tuhan berikan pembebasan lebih dari sekedar sisi politik, tapi Tuhan mau bebaskan kita dari dosa. Dan ketika Tuhan tegur dan murnikan kita, mari kita mau terima dan perbaiki. Jangan sok atur Tuhan dan kondisikan Tuhan harus jadi raja versi kita. Solusikan dengan cara kita dan waktu kita. Tetapi mari belajar, izinkan Tuhan menjadi raja dan bertindak dengan caranya yang ajaib dalam waktunya yang terbaik. Mari izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa. Tuhan, kami sepakat berdoa Tuhan. Kami rindu Tuhan ada urapan yang baru, ada semangat yang baru, ada satu pembebasan yang kami alami Tuhan. Dan kami rindu diurapi untuk kami dimampukan mencari Tuhan karena Engkaulah Tuhan. Satu rasa pengucapan syukur yang bukan karena kami mencari Tuhan, karena kami ada maunya Tuhan. Kami rindu Tuhan di Minggu Palem ini Tuhan, ada satu pemurnian lagi, ada satu pengenalan akan Allah yang lebih lagi, sehingga kami bisa tidak pelin-pelan, tidak berubah-ubah, tetapi kami firm Tuhan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya, kami lalui proses itu, sertai kami berjalan kian lama kian kuat dalam satu kemenangan dengan kemenangan berikutnya. In Jesus' name we pray, Amen. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.